Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah hamdan kama yaliqu bi jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tsumma usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Para asatidzah yang kami muliakan, kepala program Ma'had Ali, Ustadz Zaim Hanafi, Ustadz Fathul Mujib, Ustadz Amar Fathul Mujib, yang kami muliakan, para asatidz sekalian, asatidz Ma'had Ali dan juga asatidz Ma'had Darus Syahadah secara umum, dan para maha santri dan santriwati barangkali ya, baik yang mengikuti secara daring maupun luring, secara offline maupun online. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan sebuah kesempatan yang baik untuk bisa selalu melanjutkan usaha kita, meningkatkan diri kita semuanya dalam berbagai hal, dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, termasuk utamanya adalah di dalam menjalankan sebuah program yang merupakan kunci dari berbagai masalah, yaitu thalabul ilmi. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kita berusaha di dalam thalabul ilmi ini untuk bisa mengikuti atau mempelajari ilmu-ilmunya, beritibak kepada Nabi hingga ibadah kita diterima. Kemudian terima kasih juga kepada moderator yang semakin lama semakin luas. Iya. Jadi ben menarik terus dibalik-balik ngono ya. Iya. Iya Mas Ehsan ya. Jadi biar memang kadang-kadang pendengar itu juga biar apa istilahnya, biar tidak datar saja dikasih sesuatu yang diwalik-walik begitu itu biar. Baik, saya ini diminta untuk menyampaikan atau membedah buku saya, yaitu tentang mulazamah, model pendidikan kader ulama. Sebenarnya saya ini posisi saya hanya peneliti ya, paling lebih dari itu saya hanya sebagai penyelenggara. Kalau pelakunya itu di hadapan saya ini jauh lebih banyak. Bahkan beliau lahir dan matang dari rahim mulazamah, dewasa mendewasa dari rahim mulazamah. Jadi nanti kalau saya ada orang yang pengen tahu tentang detail mulazamah, engko yang tak jokke sampean-sampean ini ya. Saya ini kan cuma penyelenggara, pengelola ya. Pengelola yang di dalamnya ada mulazamah ya, pengelola. Jadi kayak cuma maklar ya, maklar. Jadi yang lebih tahu ya sebenarnya yang di hadapan saya ini ya. Antum semuanya ini, ada Ustadz Aidil, ada Ustadz Zaim sendiri, Ustadz Setyo, ada Ustadz siapa ini? Yaman, Ustadz Agung, ada Ustadz Ali. Banyak asatidz yang justru beliau betul-betul lahir dari rahim mulazamah. Saya cuma tertarik untuk membahas soal ini, mengangkat tema ini. Memang
sejak awal kami memilih judul ini sudah cukup menarik di kalangan para profesor dulu. Cuma beliau di awal-awal, ya saya nggak perlu berbicara isinya terlalu karena antum lebih tahu, malah lebih tahu. Kalau saya cuma berteori ya. Walaupun saya mendeskripsikan sebuah praktek yang diterapkan di Salman Al-Farisi, tapi saya yakin antum lebih paham. Maka saya lebih berbicara tentang kenapa saya mengangkat judul ini ya. Jadi pertama memang ini menarik, tapi banyak para profesor yang mungkin menguji. Ya, pertama, apa ada literaturnya, referensinya apa cukup? Akhirnya kami tuangkan dalam bentuk sinopsis bahwa saya mengangkat tema ini, literaturnya cukup. Ya, lebih dari itu saya tingkatkan kepada praproposal. Tapi sampai praproposal, bahkan sampai selesai proposal itu tetap ada di antara profesor promotor kami itu yang tetap tidak boleh menampilkan kata-kata mulazamah. Ya, tidak boleh menampilkan kata-kata itu, tapi suruh menampilkan model pendidikan kader ulama. Ya. Kader ulama, kemudian mulazamah itu nanti temuan di dalamnya. Tapi saya mempertahankan supaya ada kata mulazamah biar menarik. Kemudian di antara ya biasa begitu, kami di antara diskusinya biasanya alot, tapi justru dengan alot diskusi itu menguji kesiapan kita untuk melakukan penelitian apakah memang bisa tidak nantinya. Ya, terus akhirnya ada satu profesor yang mendukung. Jadi koyok ngedu jadinya. Ya. Ini kalau enggak ditampilkan kata-kata mulazamah, biasa saja, sudah banyak kaderisasi ulama itu di mana-mana sudah ada. Justru yang menarik itu ada kata-kata mulazamah itu gitu ya. Itu harus ditampilkan. Akhirnya sampai sudah selesai ya sudah ujian proposal itu baru judulnya ditetapkan, yaitu model pendidikan kader ulama berbasis mulazamah. Jadi mulazamahnya tetap ada. Ya, ini menarik, dan tentu setelah kami yakinkan bahwa literaturnya cukup, kami tidak akan kehabisan referensi untuk ini. Di samping memang kami juga ini studinya adalah studi kasus di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Ya, tapi tentu harus didukung dengan kajian pustaka yang cukup ya. Dan banyak sekali kajian-kajian pustaka yang menguatkan tentang ini, karena kalau sama sekali tidak ada itu jelas tidak boleh. Kalau plek dengan apa yang sudah dikaji oleh para penulis yang terdahulu juga enggak boleh, karena saya harus menghadirkan. Maka banyak sekali di situ kaderisasi ulama tapi tidak berbasis pada mulazamah. Ya, jadi begitu. Akhirnya judulnya yang judul disertasinya itu pendidikan kader ulama berbasis mulazamah. Setelah jadi buku mulazamah, model pendidikan kader ulama. Ya. Ini insya Allah sudah bisa, kalau mau dicek sudah masuk ke jurnal internasional insya Allah ya. Jadi sudah ya, mudah-mudahan lebih ya nafa ya, manfaatnya lebih banyak. Tadi sudah disampaikan Mas, ya, sudah dipresentasikan Mas Ehsan ya, bahwa kaderisasi ulama itu penting untuk memastikan regenerasi ulama yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Berkualitas itu memiliki kedalaman ilmu ya, dan juga memiliki
memiliki kompetensi di masyarakat ya. Jadi buku itu terus terang belum bisa saya bagikan karena maaf ini banyak sekali yang salah cetak ya. Jadi saya ini sudah habis, yang dicetak cuma 50 dibagikan, tapi ini saya nyetak lagi 500 masih dalam bentuk seperti ini, tapi sudah saya edit. Kemarin yang edit adalah pihak kampus, ternyata ya saya sepakati karena kalau yang edit pihak kampus nanti ada salah-salah kan saya tidak banyak dipersoalkan ya. Betul ternyata ya. Kalau yang edit orang luar bisa jadi menjadi masalah itu. Jadi ini kemarin sudah diedit, banyak kekeliruan, masih banyak kekeliruan, tapi insya Allah akhir bulan ini akan terbit yang lebih terkoreksi lagi gitu ya. Jadi pernah juga ini berbicara tentang kaderisasi ulama, mesti nggak bisa meninggalkan sebuah institusi yang di situ merupakan rahim lahirnya para ulama, yaitu pesantren. Jadi di awal di ujian awal itu saya kan banyak berbicara membahas tentang pesantren. Saya disoal, ini Pak Mustaqim, ini Saudara Mustaqim ini mau membahas tentang kaderisasi ulama atau pesantren? Maka akhirnya saya tulis ini, saya tambah ini, setelah itu sudah kejawab ya. Jadi pembahasan tentang pendidikan kader ulama mesti tidak terlepas dari membincangkan tentang pesantren, karena memang pesantren itu harus bisa menjawab 3 tantangan ya. Saat ini terutama, pertama adalah menjawab tantangan tentang kelangkaan ulama. Ya. Kelangkaan ulama. Falau lana farum min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum. Yaitu menjadi seorang yang faqih fiddin itu ya seorang alim, seorang ulama tentunya ya. Ya. Jadi harus itu. Yang kedua menjawab tentang tantangan tentang modernitas, bagaimana umat ini memiliki daya imun ya di dalam menghadapi di era modern ini. Jadi enggak ke bawah. Bukan, tidak mungkin kalau hari ini kita ini mau hari ini itu kemudian kita mau mengasingkan atau bahasa anunya apa? Jadi ya uzulah atau bahasa yang lain mengkarantina, tidak dikenalkan pasti, tapi tetap bertaamul dengan modernitas, tapi memiliki daya imunitas, bisa merubah sesuatu hal-hal yang muncul di era modern ini menjadi sebuah potensi untuk dakwah dan untuk thalabul ilmi begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan urusan keumatan, kebangsaan, kemasyarakatan. Jadi pesantren ini dituntut untuk bisa menjawab 3 hal itu. Ya, dalam sejarah ini sudah bahwa pesantren telah melahirkan ulama, kiai besar yang mampu mempengaruhi corak pemikiran Islam dan pendidikan Indonesia seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Hasbullah, Abdul Wahab Hasbullah, Mustafa Bisri, saya tulis Kiai Haji Ahmad Asyurkati dan sebagainya. Banyak kalau kita tulis. Ternyata kalau kita lihat, Masya Allah, contoh misalkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mulazamahnya ya, dia itu berpindah dari berbagai pesantren, dari pesantren ke pesantren. Saya lihat itu luar biasa beliau. Saya tulis banyak sekali. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berpindah dari pesantren ke pesantren, kemudian juga mulazamah ke Mekah.
puluhan masyayikh di sana. Dan akhirnya juga ketemu dengan satu guru juga dengan Syekh siapa namanya, Ki Haji Ahmad Dahlan. Ya, gurunya diantaranya adalah Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kemudian Imam Nawawi, Al-Bantani dan sebagainya. Ya, beliau di umur 13 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu umur 13 tahun itu sudah menguasai banyak ilmu-ilmu syar'i. Kemudian Ahmad Dahlan juga 15 tahun sudah berkelana ke Makkah. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah menjadi syekh di Masjidil Haram. Jadi ini luar biasa, dan ternyata beliau ini lahir dari pendidikan dari rahim mulazamah, ya. Jadi ini tadi bahwa jumlah pesantren sekarang semakin menjamur, sangat banyak, dan sangat mudah sekali mendirikan pesantren. Bahkan mohon maaf, nggak terlalu banyak seleksi untuk bisa mendirikan pesantren. Seperti ketika kami juga awal-awal mendirikan pesantren, kalau saya rasakan itu sangat malu, ya, sangat malu sekali kok wani-wani ini mendirikan pesantren. Tapi kalau dulu modalnya begini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, man amila bima amila amma a'allamallahu bima lam yakun ya'lam. Karena prinsip itu kita yakin betul berani mendirikan pesantren, tapi karena tidak berhenti ta'allum, belajar, ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, dan akhirnya ya kita waktu itu sudah menyadari diri, yaitu memposisikan diri sebagai pembantu, pelayan untuk melayani para sumber-sumber yang memiliki ilmu untuk kami manage, kami ikat berbagai potensi itu menjadi sebuah kekuatan. Jadi itu kemudian itu diantara yang melatar belakangi kami mengangkat tema mulazamah, pendidikan kader ulama berbasis mulazamah, itu adalah itu yang melatar belakanginya. Bahwa metode belajar yang secara umum digunakan hari ini itu yaitu metode mulazamah, metode akademik, dan autodidak, ya. Mulazamah itu sebenarnya, ya, mulazamah itu tradisi belajarnya para ulama zaman dulu. Bahkan tradisi belajar pesantren itu ya mulazamah, dengan kalau dulu istilahnya ada sorogan, bandongan, wetonan, ya. Sorogan itu yang paling sulit, ya, yaitu seorang murid mengoreksikan bacaannya, kemampuannya, pemahamannya kepada seorang guru. Dia membaca kitab, kemudian seorang guru itu nanti akan ngoreksi, akan mengislah kalau terjadi kesalahan. Kemudian kalau bandongan itu guru yang membacakan. Kalau yang sering terjadi kita itu bandongan yang dilakukan oleh Ustadz Aidil di masjid. Nah, itu namanya kalau di pesantren dulu namanya bandongan. Beliau yang baca, murid mengikuti, megang pulpen, jenggoti, ngambil fawaidnya dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua ada model metode akademik, yaitu tadi model metode asri atau modern. Kemudian ada otodidak. Ini tiga-tiganya bukan untuk kita banding-bandingkan, tapi mesti untuk kesempurnaan pada diri kita, untuk menjadi seorang alim itu mesti dipahami tiga-tiganya. Ini kita kalau hanya mengandalkan belajar itu mesti pas ketemu guru saja, ya tidak bisa. Maksudnya otodidak, tapi otodidak bukan otodidak murni yang tanpa guru, karena kalau tanpa guru itu gurunya setan nanti, ya. Kalau tanpa, harus kita koreksikan. Kemudian metode akademik saja, ya, sifatnya kalau akademik itu melebar. Jadi
tahu sedikit-sedikit dari hal yang banyak. Ya, halnya banyak yang dia tahu, tapi ngertinya sidik-sidik, cuma kulit-kulitnya. Kalau mulazamah itu mendasar, mendalam. Ya, maka kemarin saya sampaikan bahwa metode mulazamah ini hanya yang tertarik hanya orang-orang yang punya selera tinggi. Ya, kalau thalabatul ilm yang enggak punya selera tinggi enggak tertarik. Sebab apa? Mulazamah ini itu yang dikuatkan adalah dasarnya, akarnya. Kalau pohon, dasar itu enggak nampak, akar itu enggak nampak bagi pohon, tapi itu menentukan. Kalau itu tidak kuat, ya pohon tidak akan tumbuh normal. Kalau sebuah bangunan itu pondasinya tidak kuat, akan gampang runtuh. Ya, lah, mulazamah itu menguatkan akarnya, ya, menguatkan akar. Ya, jadi mendalam. Maka mohon maaf ketika kami pernah dalam diskusi dengan salah satu profesor pembimbing saya, beliau menyampaikan, ketika kami menyampaikan bahwa mulazamah itu mendasar, mendalam, penguatan fondasi, saya bilang, penguatan akar. Beliau kemudian mencoba mengetes saya, menanyakan, "Loh Pak Mustaqim, apa ini ya?" kata dia, "yang menjadikan orang-orang itu menjadi radikal." Ya, yang menjadi radikal, fundamental, yang menjadi ekstrim. Saya sampaikan sebaliknya Pak Prof. Saya sampaikan sebaliknya. Saya pastikan, ya, orang yang menjadi radikal tanda kutip, ya, ekstrim tanda kutip, bukan ya dengan pengertian yang sebenarnya tentu, teroris, saya sampaikan. Itu, tapi juga orang yang bersikap abai terhadap Islam, itu saya pastikan itu karena lemahnya di dalam, ya, pendasaran Islam. Saya sampaikan begitu. Jadi pembahasan kami ini insya Allah akan menjadi sebuah sebuah islah, perbaikan yang sifatnya permanen, bukan hanya kuratif, karena kita akan menguatkan dari dasarnya. Terus ada juga kawan kami yang membahas tentang moderasi beragama bagi ex napiter, ya, menarik juga judulnya. Saya sampaikan itu bisa jadi kalau itu cuma sifatnya kuratif, ngobati sesuatu yang sebuah peristiwa kejadian. Kalau saya ini pendasaran Pak Prof. Tak pastikan orang yang terjadi fundamentalis dalam artian ekstrim dan sebagainya, tatarruf dan sebagainya, dan juga orang-orang yang abai terhadap Islam, itu saya pastikan ngajinya enggak tutup. Ya, begitu. Bahasanya saya begitu. Jadi ini pernah ditanyakan dan akhirnya beliau ketika itu meng-ACC, ya, apa yang saya tulis itu. Jadi itu ada kekurangan dan kelebihan metode mulazamah. Ini yang saya plus itu berarti kelebihan. Ya, bertahap di setiap pembelajaran ilmu, terutama dalam matan. Ya, jadi ini bertahap. Tidak dalam satu waktu banyak. Ini plusnya, kelebihannya. Yang kedua, memperhatikan perbedaan setiap individu. Jadi tidak general. Kemudian tidak terkoreksi, tidak terkontrol pemahaman per individu. Ya, ini ini kelebihannya. Kelebihan yang lain mementingkan hafalan matan, manzumah, kitab-kitab yang jelas manfaatnya dan banyak dipelajari oleh para ulama. Artinya secara fiqhul aulawiyat di dalam urutan pelajaran ilmu itu, ya, al-aham wal usus, ya, yang paling penting dulu baru yang penting-penting, ya. Dan nanti insya Allah kalau sudah urusan ini bisa langsung berguru kepada yang praktek, ya, Ustaz Aidil
Syekh Labib kalau yang sekarang ini menjadi ikon kita dalam urusan pendidikan mulazamah ini, yang kebetulan beliau itu adalah yang ada di Salman yang kami mengadakan penelitian ke beliau. Kami sampaikan kepada beliau bahwa kami walaupun ini sudah lolos bisa lulus selesai ujian, tetapi bagi saya ini mungkin baru bagian sangat kecil untuk menjadi sebuah karya yang bisa bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya ini insya Allah ini merupakan stat yang akan kami lengkapi nanti insya Allah. Ya. Kemudian mementingkan pendidikan ruhiyah, adab dan akhlak. Kelebihan. Lemah dalam pembelajaran ilmu seperti ilmu ekonomi, sosial dan politik. Ini salbiahnya. Ini kekurangannya. Memang kalau untuk pendidikan ilmu-ilmu seperti itu mulazamah kurang, karena memang mulazamah itu utamanya adalah untuk penguatan ulum syariah. Dan seringkali terbawa suasana belajar general, kurang ini mulazamah ya. Ya, belajar general kurang tertuntut paham secara pribadi. Ini kayaknya sebentar. Jadi mestinya bukan, kalau itu akademik yang tadi itu ya. Karena kalau kalau mulazamah itu diperhatikan individu. Nanti apa yang kami temukan di Salman Al-Farisi tentang praktek mulazamah, tentang pengelompokan nanti seperti apa dan pendekatannya seperti apa, nanti insya Allah ada di sini. Ya, baik itu tadi tentang metode mulazamah. Kekurangan kelebihan metode akademik, baik untuk pembelajaran ilmu-ilmu umum seperti ilmu kedokteran, teknik, biologi dan sebagainya. Ini ijabiyahnya. Kemudian menumbuhkan bakat ceramah dan keterampilan dalam bermasyarakat. Itu di metode akademik. Kalau kita diskusi, ceramah itu mungkin kalau di mulazamah itu cenderung pasif itu karena memang di mulazamah itu sangat ditekankan untuk tawadhu, menjaga adab. Akhirnya barangkali dari sisi itu enggak terasah betul tentang bakat untuk bisa berdiskusi dengan baik gitu ya. Barangkali begitu. Kemudian tidak mementingkan hafalan matan dan mandumah. Ini salbiahnya. Kalau di akademik begitu. Tidak menggunakan kitab-kitab induk, tetapi ringkasan-ringkasan susunan para guru. Iya kan? Karena kalau kitab induk disebar kayak begitu, ya rata-rata tidak selesai. Maka mesti buku-buku muqarrar yang dipakai, bukan merujuk kepada kitab-kitab induk. Kemudian kurikulum tidak mencakup ilmu-ilmu syar'i dan bersifat takhasus atau fakultas. Ini kelemahannya. Memberikan ijazah kepada yang dapat membuat tulisan tanpa diteliti detail kemampuan ilmiahnya. Betul. Saya sendiri mohon maaf ya, saya kuliah di ini itu hanya untuk utamanya adalah bagaimana saya ini bisa menulis. Saya bayangkan kalau saya tidak punya basis pesantren, itu kira-kira konten yang saya tuangkan itu seberapa? Mesti ya. Jadi ini salbiahnya di situ. Dan saya juga mohon maaf ini kepada para profesor saya, ya. Saya bayangkan kalau para profesor, para dosen itu tidak memiliki, dosen di PAI terutama, ya, pendidikan agama Islam. Kalau mereka tidak punya basis pesantren, saya juga nggak bisa bayangkan seperti apa beliau-beliau itu. Tapi alhamdulillah para dosen-dosennya itu semuanya, para profesor itu semuanya punya basis pesantren. Akhirnya saya melihat, jadi secara konten beliau sudah punya, disempurnakan dengan teori-teori dan belajar metodologi. Dan itu di pesantren belajar mulazamah, lemahnya di situ diantaranya. Jadi bisa jadi syahadahnya itu syahadatuz zur nanti kalau ya. Jadi syahadatuz zur, ijazahnya ya, karena orang yang
pintar menulis itu. Saya pernah di kuliah S2 kemarin itu, ya kita yang dari pesantren itu punya konten, tapi enggak terbiasa nulis. Akhirnya nilainya kurang bagus. Ada yang mohon maaf kontennya kurang, tapi dia lincah di dalam menulis, nukil sana sini. Akhirnya dia punya nilai yang sangat bagus. Padahal kalau didetailkan di dalam satu pemahaman enggak mendalam pemahamannya. Jadi ini kelemahan akademik. Pengajaran bersifat general. Kemampuan murid berbeda-beda. Padahal kemampuannya berbeda-beda, tapi pendekatannya umum sama. Secara umum orientasi sekolahnya untuk dunia, ya enggak? Monggo Ustaz Kasdi ya, Fadlan. Jadi sekolahan kuliah itu secara umum, yang orientasinya untuk pengembangan ilmu saja sedikit sekali, ya. Maka kemarin saya sampaikan bahwa mohon maaf, kami kan orang kalau kuliah itu pasti nanti untuk paling tidak ya jadi dosen, kemudian dia makan dari situ, mohon maaf, atau mungkin jadi PNS dia, karena ijazahnya laku, kalau S3 apalagi ya misalkan. Nah, kami sampaikan bahwa kami belajar itu untuk pengembangan ilmu, sehingga orang yang memikirkan pengembangan ilmu sedikit sekali. Sementara kalau itu mulazamah, kalau di mulazamah itu kuat sekali ghirah, semangat untuk pengembangan ilmunya. Ini kalau berbicara tentang ijabiyat dan salbiyat atau mazaya wa aib terkait dengan urusan mulazamah dan akademiyah, ya. Hingga mohon maaf, berdasarkan dari ini banyak ada ulama yang mengatakan bahwa akademiyah, dirasah akademiyah la tukharrij aliman bal tukharrij akademiyan, ya. Al jami'ah la tukharrij aliman, al jami'ah, al alim yakhruj minal jami' atau ma'had, ya. Begitu, ini berlebihan atau tidak? Nah, kemudian di dalam tulisan saya ini yang terutama adalah di sini adalah menemukan konsep pendidikan kader ulama berbasis mulazamah. Saya tidak akan membahas detail tentang ini karena ini standar visi misi, ya. Visi misi itu adalah acuan dan motivasi kerja, ya. Harus ada kita kalau harus ada visi dan misi. Kemudian tujuan itu juga untuk mengarahkan setiap usaha kita. Usaha pendidikan itu harus mengacu mengarah kepada tujuan. Materi pendidikan itu adalah bahan yang ingin disajikan. Itu seperti apa? Kemudian metode pembelajaran, mungkin yang paling banyak dibicarakan di buku saya ini adalah strategi penyajiannya, ya. Ini semuanya berbeda dengan yang ada di akademik. Kemudian kitab panduan, ya. Kitab panduan itu adalah sumber yang berisikan bahan-bahannya. Evaluasi adalah alat untuk mengukur, ya, alat untuk mengukur. Mungkin sedikit kita ngelihat visi misi, ya standar lah begini. Saya yakin dengan ungkapan yang berbeda pun kalau itu pendidikan pesantren rata-rata ya banyak mungkin ungkapan-ungkapannya, tapi kurang lebihnya adalah seperti ini: mewujudkan generasi Islam berpengaruh dengan Al-Quran dan Sunnah serta mendakwakannya sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Ada yang mengatakan untuk terwujudnya kader alim muttaqi, ada yang terwujudnya al ulama al amilin fi sabilillah, itu sama, ya. Itu al asma al musamma wahid, ya. Jadi begitu. Tentang misi, ya ini, ya, misi itu berarti langkah-langkah yang ditempuh. Saya nggak akan saya baca. Kemudian tujuan pendidikan, ya ini meleknya Salman sebenarnya, ya. Kemudian materi pendidikan, ya, materi pendidikan dasar Al-Quran, pendidikan ilmu syar'i, pendidikan hadis, pendidikan pembentukan adab dan akhlak, ya. Dasar Al-Quran itu baik itu jadi penguatan Al-Quran, baik itu tilawahnya, tahsinnya, ya, terutama tilawah dan tahsin di awal-awal. Kalau paham nanti di belakangan,
Ya. Kemudian ilmu syar'i mesti didasari dengan bahasa Arab pasti ini ya. Diawali dengan bahasa Arab, kemudian pelajaran hadis, pendidikan pembentukan adab dan akhlak. Sangat mementingkan di dalam metode mulazamah itu terkait dengan urusan adab. Di situ saya tulis tentang ahamiyat pentingnya adab. Kemudian metode pembelajaran ya itu murni, di mana seorang murid itu mulazamah, menggunakan mulazamah murni. Ini yang saya temukan di Salman ya. Seorang murid yang belajar tinggal bersama gurunya dalam proses menimba ilmu. Metode pembelajaran ini telah digunakan oleh para ulama dari generasi-generasi, terbukti menjadi metode yang paling efektif dalam pembelajaran ilmu agama Islam hingga menghasilkan para ulama yang kompeten. Ya. Jadi metodenya mulazamah. Kalau di dalam nasihatnya Imam Syafi'i itu wasuhbatul ustadz. Ya, ada juga tulu zaman, karena kemarin ketika kita sama-sama ngikuti Syekh Labib itu, ya, ada yang bertanya, kurikulum yang disusun Syekh Labib itu butuh waktu berapa tahun? Nah, nggak bisa yuhadid wakat ya. Maka di sini dalam saran-saran saya, kayaknya tidak mungkin untuk menjadi seorang ulama itu hanya ya, tapi di sini yang saya bicarakan kader ya. Kemarin ada dalam ujian bertanya, ada ndak ulama yang lahir dari tempat penelitian Anda ini? Yang saya sampaikan itu kader, Syekh. Itu kader, bukan langsung jadi ulama. Ulama itu nggak bisa langsung kader. Ulama dalam artian seorang kader yang memiliki pondasi ilmu, dasar ilmu yang cukup untuk dikembangkan. Belum lahir langsung jadi ulama, itu nanti outcome-nya. Kalau output nggak bisa. Output itu orang yang fresh graduate ya, langsung jadi ulama nggak bisa. Tapi dengan dasar ya, dengan dasar metode itu dia bisa mengembangkan dalam thalabul ilmi yang nanti setelah sekian tahun kemudian dia akan menjadi seorang ulama yang memang belum bisa. Nah, karena memang kami mengadakan penelitian di sebuah pesantren yang sangat belia secara usia. Ya, bahkan ada di antara profesor yang bilang, kenapa Anda tidak melakukan penelitian di sekolah Anda sendiri? Saya dengar sekolahan Anda lebih tua, lebih besar. Saya sampaikan, Pak Prof, saya menyelenggarakan pendidikan taksil atau mulazamah. Ya, dari mulazamah. Tapi itu baru juga. Satu, itu alasan saya. Yang kedua, saya tidak ingin jadi insider. Ya, supaya saya lebih objektif nanti di dalam menilai. Jadi saya nggak ingin jadi insider. Saya harus jadi outsider ketika saya melakukan penelitian, itu ya. Mana begitu. Pengelompokan santri dalam pembelajaran mulazamah itu, santri dikelompokkan sesuai jumlah yang kecil, berkisar antara 8 sampai 10 orang. Pembelajaran dilakukan bersama seorang murabbi melalui halakoh secara klasikal. Jadi satu halakoh 8 sampai 10 orang. Setelah belajar halakoh dilanjutkan pembelajaran secara individual. Jadi setelah bersama nanti dilayani satu persatu. Kemudian dalam pembinaan, dalam pengelompokan dalam pengasuhan, dalam pembinaan asrama, santri dikelompokkan dalam bentuk usroh dengan jumlah anggota 15 sampai 20 santri, ya, dicampur antara, wah ini kurang ya, antara santri-santri yang sudah lama dengan yang baru. Kalau di asrama begitu. Setiap usroh terdapat seorang ustadz dan 2 orang asisten. Nanti kalau mau dipraktekkan, karena saya melihat hari ini banyak yang latah pengen tertarik dengan program itu, tapi sebenarnya infrastrukturnya tidak mendukung, kemudian perangkat sistemnya tidak mendukung, SDM-nya kurang mendukung. Cuma wah itu menarik ya. Nah ini. Kemudian ustadz penanggung jawab usroh harus lulusan mulazamah dan diutamakan dari Timur Tengah untuk sementara. Ya, untuk sementara. Kalau nanti
Rabitatul Ma'ahid At-Ta'siliyah ini sudah menghasilkan ya alumni-alumni yang bisa menjiwai, ya itu nanti nggak harus. Sementara ini kan yang saya zoom di Salman. Ustadz asisten usroh diambilkan dari asatid muda yang menjalankan wiyata bakti. Nanti kalau ini konsepnya kalau mau dijadikan sebagai satu ya, acuan. Kemudian pengelompokan SDM untuk melayani 8 usroh dengan jumlah santri antara 120 sampai 160, santri dibutuhkan tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 29 orang. Terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok manajemen yang ngurusi idarah itu 5 orang. Kelompok penanggung jawab usroh berarti per usroh satu orang ustadz. Kemudian kelompok asisten usroh per usroh 2 berarti 16 orang. Nanti kalau mau mengadakan pesantren ini hasil penelitiannya seperti itu ya. Kemudian pilar pendidikan mulazamah yang dikuatkan, pertama Al-Quran ya, sebagai sumber ilmu baik dari segi tahsin, tajwidnya maupun menghafalnya. Seluruh ilmu itu sumbernya Al-Quran. Maka pendidikan mulazamah itu sangat menekankan untuk hafal Al-Quran. Kalau Salman Al-Farisi minimal 15 juz ya, maksimal 30 juz pasti ya, nggak mungkin lebih ya. Jadi ya, tapi banyak yang hafal 30 juz. Kemudian belajar adab sebagai kunci keberkahan sebelum ilmu-ilmu yang lain, baik yang berkaitan dengan adab-adab lahiriah maupun adab-adab batiniyah. Nanti terkait dengan urusan adab detailnya di karya saya ada di situ. Kemudian yang ketiga bersifat tadarruj, bertahap. Ya, karena padatnya penyampaian ilmu dalam satu waktu dapat menghilangkan pemahaman. Jadi sifatnya tadarruj. Kemudian yang keempat, pilar yang keempat adalah fokus. Tidak memperbanyak cabang ilmu yang dipelajari dalam satu waktu secara bersamaan. Jadi dijikuk satu waktu misalkan 10 pelajaran dalam satu semester, 10 pelajaran diambil sedikit demi sedikit. Nek begitu itu ngerti sedikit dari yang banyak. Kalau mulazamah ngerti banyak dari yang sedikit ya. Jadi mendasar. Bedanya di situ kalau di mulazamah. Di antara kitab ini belum saya tulis semua sih sebenarnya ya. Di situ ada tabelnya kalau di karya saya ya, tapi kembali bahwa ini adalah penelitian di Salman Al-Farisi. Ada satu yang saya tekankan sebenarnya tentang pengembaraan di dalam thalabul ilmi ya. Jadi luru ilmu kandi lelaku, kalau Imam tagline-nya Imam apa namanya Asy'ari itu apa namanya siapa namanya pendiri NU malah Hasyim Asy'ari. Hasan Asy'ari teman kuliah saya nih, barangkali menyaksikan ini ya. Imam Hasyim Asy'ari, Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu beliau memang luar biasa, pindah dari berbagai pesantren di Surabaya, di termasuk di Langitan, kemudian termasuk di Ketermas, ke mana-mana, kemudian ke Mekah. Syekhnya itu saya lihat puluhan masyayikh. Beliau mengatakan bahwa luru ilmu kandi lelaku. Kalau kita mau mencari ilmu itu harus siap mengembala. Man lam yarhal fala thiqata bi ilmihi. Orang yang tidak mengembara ya, maka diragukan ya, tidak diyakini, diragukan tentang keilmuannya. Nah, berarti harus banyak ya, kayak Ustaz Setio ini ya. Iya. Tapi ora kok terus kemudian pondok kene ora tutup, pindah kono terus ya ndak. Untuk di satu disiplin ilmu mungkin dia ngerti yang mutamayyiz siapa, diambil dari beliau. Oh nanti ilmu lain demikian. Kalau kita melihat para pengembara dalam thalabul ilmu itu, para sahabat itu bukan para sahabat, para a'immah itu
banyak yang untuk ngejar satu hadis dia rela menjual 1 ekor unta, ya, atau ada yang membeli 1 ekor unta untuk perjalanan ngejar 1 hadis. Kalau hari ini kita ini kalau kita hanya tahu hadis itu kemudian lamat-lamatnya, orang Jawa lamat, hanya potongan kitab min alfadnya, itu sekarang bisa kita browsing, tapi ngono kok ya luwih pinter ya. Kalau dulu kan untuk mencari hadis itu karena mereka takut nanti yang punya hadis mati duluan atau saya mati duluan, itu ngejar sampai seperti itu. Nah, ini di buku saya kami tulis tentang pengembara, tapi sekarang baru saya lengkapi lagi ini insya Allah ya. Jadi pengembaraan di dalam thalabul ilmi ini yang kami tambahkan di itu. Terus evaluasi, kemarin saya pernah bertanya di dalam wawancara saya dengan Ustaz Sanif, Ustaz kok meragukan ya objektivitas evaluasi itu, nggak ada. Loh Ustaz, lebih akhirnya menggambarkan evaluasi di mulazamah itu jauh lebih akurat ya. Ada tertulis, ada evaluasi praktek, dan dievaluasi satu persatu. Kalau belum sampai pada tingkatan tertentu di dalam pemahaman, tidak boleh pindah ke kitab yang lain. Beda dengan akademik, pokoknya sak kelas kuatut kabeh ya. Kalau di akademik itu kan saya sampaikan, di model akademik itu jadi biasanya itu 30% itu yang serius biasanya. Kalau kayaknya jarang yang lebih dari itu. Kemudian yang 30% itu penggembira biasanya. Yang 40% itu yang rata-rata, yang biasa-biasa, yang biasa 40%, yang serius itu 30%. Nggak tahu kita ini termasuk yang mana ya. Yang jelas saya itu timbul energi karena pembahasan saya kuliah kok timbul energi, biayanya besar. Saya ingat para imam dulu menjual begini karena juga alhamdulillah ada ya. Mangkat kuliah itu minimal ya 2,5 juta saya ya. Sekali mangkat sebulan 2 kali ya bisa di begitu. Tapi saya merasa enggak apa-apa. Kemudian kalau sulit menghadapi begitu ya memang ya begitu. Saya selesai sudah plong, tapi ternyata saya merasa ujiannya lebih berat lagi sekarang. Banyak sekali yang meminta supaya mempresentasikan karena judulnya terlalu menarik. Saya khawatir kalau isinya nanti ternyata cuma biasa-biasa lah. Itu yang tanggung jawab saya. Akhirnya kami berusaha untuk menyempurnakan. Ya, kemarin karena mempertahankan ini juga sudah tegang juga, ya tegang. Tapi sering kali ketika saya merasa begitu berat, saya menghibur diri. Tidak mungkin beratnya pertanyaan para promotor, para penguji itu melebihi beratnya pertanyaan Mungkar dan Nakir, ya begitu. Akhirnya jadi ringan ya. Jadi, kalau saya kadang-kadang dalam menyusun buku ini ya, kami alhamdulillah untuk menyusun buku ini kami ada gazebo di depan Eskarima. Itu gazebo pensuksesan penulisan itu ya. Jadi kalau ada tim ses ya ini karena saya kalau pas sudah tidak bisa lari ke sana, nyepi di sana ya. Nah, biasanya begitu. Dan insya Allah saya setelah ini justru hari ini semakin kuat kami duduk di depan komputer untuk bertanggung jawab menyempurnakan tulisan ini, karena rupanya banyak orang-orang yang overestimate ya. Mudah-mudahan saya ya kama yadunnun au ahsan mimma yadunnun, harapannya begitu, karena terlalu baik teman-teman saya itu ya, berhusnuzon dengan saya padahal nggak sampai segitunya ya, tapi itu memberikan motivasi saya untuk tetap menyempurnakan tulisan ini. Betul bukunya terlalu menarik, judulnya khawatir nanti di dalamnya, mungkin tolong nanti dimurojaah oleh para asatid ini ditambah-tambahkan biar menjadi sebuah karya yang sempurna, menjadi acuan. Karena ini di dunia akademik itu sesuatu yang baru temuannya. Kalau disertasi kan harus menemukan, temuannya adalah di konsep pembelajaran mulazamah tadi itu temuannya. Kalau apa namanya, skripsi kan hanya sekedar memotret
membuat semacam laporan. Kalau tesis menganalisa, kalau disertasi harus melahirkan teori. Ya, maka kami mengangkat ini mudah-mudahan memberikan manfaat. Mungkin ini yang saya sampaikan. Saya kalau tentang isi di dalam yang ada di hadapan saya jauh lebih menguasai. Maka kalau nanti ada pertanyaan biar dijawab oleh Ustadz Aidil atau yang lainnya. Silahkan. Kalau Ustadz Aidil mau bertanya jawab sendiri, begitu ya. Saya kan cuma maklar, ya, cuma maklar, bukan pelaku. Saya peneliti, ya, tapi ya berusaha untuk bisa memahami. Gitu. Syukran, jazakumullah khairan. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.